Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Tumai semua. Inilah suasana pagi di Taman Botol Bekas MD Farm Semi Hidroponik Urban Farming Milenial berbasis sampah. Ini tanaman sayuran pakcoy. Nah, ini dia sudah siap dipanen. Nah, ini tuh Bapak Ibu, kegunaan sumbu busa untuk menyerap air. Jadi botol yang bagian putih itu isinya air. Ini semuanya hampir di pot botol saya tanamin sayuran pakcoy. Ini taman botol bekas yang ada di bawah ya Bapak Ibu, yang di atas lain lagi. Nah ini tuh, ini pakcoy itu semuanya saya tanamin tanaman pakcoy. Ini tuh Bapak Ibu, sayuran pakcoynya. Ini tuh akarnya sudah pada megang. Dan ini lubang biopori, penghasil pupuk kompos. Jadi sampah-sampah daunan, sampah baik itu sayuran yang jelek-jelek saya masukin ke lubang biopori. Jadi punya yang seneng nanam, saya sangat menganjurkan untuk punya lubang biopori di rumah, karena fungsi lubang bioporinya banyak banget. Bisa sebagai tempat buat pupuk kompos, sebagai resapan air, terus yang ketiga kita punya stok simpanan air tanah. Ini tuh pakcoy. Nah ini cabai yang baru saya pindah-pindah nih. Nah ini namanya sawi sanpeng yang daunnya rada putih. Sawi sanpeng, hijaunya terang. Ini pakcoy. Ini juga pakcoy. Nah ini dia Bapak Ibu, ini serbuk kayu yang saya jadikan untuk media tanam. Serbuk kayu yang dari tukang kusen ya. Kalaupun di tempat Bapak Ibu agak susah, silahkan pakai media tanam alternatif seperti sekam bakar atau sekam mentah yang dicampur pupuk kompos. Nah, ini yang saya sudah campur dengan pupuk kompos, jadinya seperti ini media tanamnya. Dia gembur, nggak lengket, nggak padat. Lanjut, Bapak, ini namanya sawi pagoda. Ini namanya sawi pagoda. Daunnya kecil-kecil, halus. Nah, saya akan nunjukin yang sudah agak besar, jadinya seperti ini dia sawi pagoda tuh.
Ini sawi pagoda, saya isiin 1 rak. Terus kemarin ini namanya sawi sampong. Dia kalau sudah besarnya ini masih bisa lebih besar lagi nantinya Bapak Ibu. Ini sawi sampong. Nah, tuh akarnya. Sekali lagi si sumbu busa sebagai penyerap air. Jadi si tanaman dengan kita sudah sediain air di bagian botol yang putih nih. Ini seperti ini Bu. Botol yang putih isinya air. Terus nanti juga ada pemberian nutrisi pupuk dari bekas air cucian beras. Nah, ini hasil tanamannya. Nah, inilah area atau tempat pupuk. Ini semuanya pupuk dari air bekas cucian beras saya tampung. Ini semuanya ada yang di ember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ember. Yang di drum 1, 2, 3, 4. Ini semuanya air cucian beras setiap hari, baik istri, orang tua, encang, saudara, mereka pada ngirim air cucian berasnya ke taman botol bekas untuk saya jadikan pupuk. Nah, kalau Bapak Ibu nggak percaya, di sini akan saya buka. Ini cucian berasnya saya campur ke bawang pisang. Kita campur ke bawang pisang yang dipotong-potong. Semuanya sama. Nah, yang ini namanya sawi sanpeng nih. Ya Bapak Ibu, dia daunnya agak terang. Dia besar sekali, dia lebar. Si sawi sanpeng ini tuh akarnya sudah nempel di busa. Jadi kalau usia seperti ini minimal 2 sampai 3 hari kita harus ngisiin air. Yang bagian botol putihnya harus diisiin karena cepat menyerap si air. Makin gede tanaman makin menyerap air. Ini tuh kangkung, sayuran kangkung tuh. Ini dengan pupuk yang sederhana aja, nggak pakai pukim, dalam kurung pupuk kimia. Di sini semuanya menggunakan pupuk air beras, air bekas cucian beras. Inilah suasana taman botol bekas di pagi hari. Nah, ini ada rambatan, saya taruh pohon anggur biar nuansanya adem, sejuk, dan asri. Oke, yuk kita ke taman botol bekas yang ada di atas. Taman botol bekas yang ada di bawah itu menampung 2000 botol. Tuh. Nah, yang di atas ini ada 3000 botol. Ini jauh lebih banyak. Nah, ini tangga menuju ke taman botol bekas yang di atas. Di kanan kirinya saya tanamin bunga sutra bombay atau bunga krokot. Warna-warni bunganya nih. Ini suasana dari atas. Inilah suasana taman botol bekas yang di atas. Saya buatkan saung untuk ngadem, nyantai, ngopi, rebahan, belajar, ataupun menerima yang berkunjung. Saya ajak ke atas karena
lebih sejuk, anginnya nggak mentok, sepoi-sepoi. Nih. Nah, ini juga saya tanamin sayuran sawi sanpeng campur-campur, ada cabai juga nih. Ini cabenya nih Bapak Ibu, saya sudah pindah satu-satu. Nih sekarang sudah sebesar ini nih, ada yang udah sebesar ini. Nah ini sebaris, ini cabai semua, ini sawi sanpeng semua. Nah yang di atas ini pakcoy semua, cuma masih agak kecil-kecil belum keluar. Nah ini yang di atas pun sawi sanpeng, ini cabai, ini pakcoy. Nah terus ini pakcoy, yang sebelah sini rak, semuanya pakcoy. Yang ini cabai semua. Nah bawahnya juga ini pakcoy. Sebelah sana juga pakcoy. Nih tuh, ini luas taman botol bekas yang di atas 8 x 7 meter persegi, menampung 3000 pot botol. Lalu kita sebelah sini, di sana pun ada pakcoy. Nah ini ada pot botol yang masih kosong, saya belum isiin. Nah ini saungnya, dan di atas pun ada drum-drum dan ember pupuk air beras juga. Jadi saya nggak naik turun ngambil pupuk, jadi saya siapin stok untuk ngasih pupuk yang di atas gak jauh. Nah ini saya isiin cabai, baru belum lama saya pindah cabai semua. Ini juga, ini pakcoy semuanya, di atasnya juga pakcoy. Nah satu rak yang ini nih Bapak Ibu, nih satu rak yang ini sampai ujung sana saya isiin cabai, tanaman cabai. Nih tuh tanaman cabainya. Ini semuanya tanaman cabai. Tanaman cabai semuanya. Tanaman cabai semua. Nah ini masih kosong yang ini. Lalu yang ini saya isiin tanaman selada. Nah ini pakcoy. Jadi di sini ada tanaman pakcoy yang udah besar, ada yang masih kecil. Jadi ada yang udah siap dipanen, dan ada yang akan membesar lagi tanamannya. Nah bagi ibu-ibu yang bertanam sayuran di rumah yang mungkin nggak banyak, saya anjurkan untuk sayuran pakcoy jangan dipotong kalau panen. Kita potek-potekin aja batang-batangnya. Nih, pelepah-pelepah daunnya satu-satu. Ini dia akan tinggi seperti ini nih. Nih. Dia akan tinggi seperti ini. Nah, lalu dirawatin lagi nih. Tuh. Dia akan subur lagi, besar lagi. Nanti di potek-potek lagi panennya. Jadi terus dan terus si tanaman pakcoy ini kuat karena dia sayuran hibrida, dalam artian dia nggak cepet berkembang. Sistem bertanam semi hidroponik yang saya sedang lakukan ini adalah perpaduan antara
bertanam konvensional dan modern. Konvensionalnya tadi saya masih menggunakan serbuk kayu yang dicampur pupuk kompos. Terus juga dengan menggunakan pouch dari bekas air cucian beras. Ini sederhana, semuanya serba menghemat. Semuanya serba menghemat biaya untuk kita bertanam di rumah. Jadi nggak terlalu banyak harus beli pupuk pukim atau pupuk kimia ataupun AB mix. Di sini saya tidak sama sekali menggunakan pupuk-pupuk tersebut. Jadi saya anjurkan seperti itu, yuk kita belajar nanam sederhana ini. Karena sekali lagi saya bilang, cara bertanam seperti ini tidak bikin kita capek kok. Karena di botol putih itu isinya air. Jadi nggak harus setiap hari kita isiin, nggak harus setiap hari kita siram. Kalaupun kita seneng nyiram, ya nggak ada salahnya kita siram. Ya, oke, yuk kita turun lagi. Oke, nah ini sayuran pakcoy nih, Bapak Ibu nih. Ini juga sama nih, pakcoy. Sayuran pakcoy itu. Terus botolnya. Kita turun. Nah ini. Nanti saya bilang kanan kiri saya tanemin bunga krokot. Jadi tangga saya manfaatin dan sistem nanamnya bunga krokot pun sama. Ini pun sama. Jadi botol yang putih isinya air. Nah, tuh. Jadi kita nggak harus siram setiap hari. Kalau untuk tanaman hias, mungkin dia nggak rewel ya. Dalam artian nggak kita kasih pupuk pun pertumbuhannya akan bagus. Oke, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan di pagi hari keliling-keliling taman botol bekas. Yuk, yang penasaran dengan suasana taman botol bekas, mungkin di foto atau di video indah dan cakep banget, dan penasaran ingin lihat aslinya, silahkan berkunjung, berbelanja sayur sambil belajar. Silahkan Bapak Ibu dan sahabat semua, saya tunggu kedatangannya. Tapi kabarin sebelumnya ya, karena saya juga sering tugas keluar. Oke, demikianlah. Selamat berkebun di pekarangan rumah. Salam dari saya, petani botol bekas. Salam semangat petani botol bekas.